atau Lemkapi. Pak Edi, tadi kita juga Ya, bahas sebenarnya ini cukup memalukan ya di tubuh Polri, ya. bagaimana bisa seorang jenderal memiliki hubungan menikah siri begitu ya, dan juga ini diakui dalam persidangan. Dan bagaimana juga nasibnya? Apakah ini juga akan memperberat sidang Ya, etik nanti untuk sanksi etik ke depannya? ya, saya kira demikian ya. Kita tentu saja kemarin ya mendengar pengakuan itu saya sendiri langsung kaget ya. Wah, berarti ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh Teddy Minasa selain terlibat di dalam hal kepemilikan narkoba ya. Saya pun sebetulnya agak bingung juga ya kalau misalnya eh, Teddy Minasa kemarin itu menyampaikan bahwasannya dia melakukan operasi narkoba bersama ya anggotanya ya. Kemudian juga melibatkan si Linda ya. Saya bingung. Pada saat itu 2019 dia kan belum jadi Kapolda ya. Dia pada saat itu yang saya tahu lihat daripada catatan-catatan yang ada di kepolisian ya, itu menjabat sebagai staf ahli Kapolri ya. Saya tidak tahu persis bagaimana apa iya seorang staf ahli Kapolri di tahun 2019 itu bisa melakukan operasi narkoba ya. Kemudian katanya membawa pasukan. Ini yang susah sampai sana menjadi pemikiran saya ya. Apakah memang ada ya seperti itu ya? Yang pasti memang biasanya Kapolri akan menugaskan seseorang untuk menjadi kasatgas ya. Apakah memang pada saat itu Kapolri menugaskan yang bersangkutan menjadi kasatgas ya di dalam hal pemberantasan narkoba. Tapi kita harus paham juga sebetulnya di kepolisian kan ada namanya Direktorat Narkoba. Direktorat itu 4 di Baris Krim Polri ya. Kemudian ada Kabar Eskrimnya. Ya, terus juga kalau misalnya lihat apa iya, saya sendiri baru dengar kalau misalnya Teddy Minasa itu melakukan operasi narkoba ya, karena ada penyelundupan narkoba katanya dari luar ya. Saya kira ini akan tentu saja kita minta kepada Polri, minta dilakukan penelusuran. Bagaimana kebenaran daripada operasi narkoba tadi. Yang bahkan katanya sampai menghabiskan uang pribadi sampai 20 miliar kemarin itu ya. Saya kira jangan sampai ini menjadi justru akan menurunkan citra Polri di tengah masyarakat ya. Kita tidak tahu persis bagaimana sampai misalnya juga melibatkan si Linda, kemudian bahkan pengakuan Nirina juga sangat kalau dilihat kemarin juga membuat kita sesak juga ya, bahkan dibilang ya bisa dalam satu kapal ya sering tidur bersama katanya. Saya bingung juga itu. Tentu saja saya kira hal-hal seperti ini kita harapkan akan menjadi pertimbangan kepada pimpinan Polri ya. Kita harapkan nanti di dalam hal untuk menjadi masukan-masukan di dalam sidang Komisi Etik Polri ya, yang saya kira tidak terlalu lama lagi nanti setelah ada putusan dari pengadilan ya, nanti akan dilakukan sidang etik terhadap Teddy Minasa. Oh, Dan saya kira ini sangat penting ya, di dalam menjaga marwah ya, dan martabat serta citra Polri di tengah masyarakat. ya, Pak, kenapa harus menunggu sidang untuk pidana narkobanya putus dulu begitu ya, ada vonis, baru dilakukan sidang etik? Apakah ini tidak bisa dilakukan secara berbarengan begitu untuk bisa menentukan bagaimana sikap dari kepolisian terkait dengan apa yang dilakukan oleh Teddy Minahasa? Ya, sebetulnya ada dua opsi yang bisa dilakukan oleh Polri. Pertama adalah seperti kemarin kayak Sambo bisa dilakukan sidang etik Polri itu dilakukan sebelum dilaksanakan sidang peradilan umum ya. Tetapi juga bisa dilakukan setelah ada berkekuatan hukum ya. Kemarin kalau kita lihat ya di dalam hal obstruction of justice ya ada Ferdi Sambo bersama anak buahnya itu dilakukan sidang etik sebelum dilakukan sidang ya. Dan kemudian mereka lalu diberhentikan dengan tidak hormat. Kemudian yang bersangkutan juga melakukan banding ya. Sekarang adalah kalau kita lihat justru berbeda dengan memang penerapannya. Tapi memang itu tidak salah ya. Yang penting adalah sebetulnya itu kebijakan ya. Mungkin pada saat kemarin itu Polri menilai masih perlu lihat bagaimana keterkaitan ya, keterlibatan daripada Teddy Minasa di dalam hal bagaimana terhadap 5 kilogram sabu-sabu yang ada di Polda Sumbar tadi. Mhm. Pak, yang juga menjadi sorotan selain dengan
menukar begitu ya tawas dengan sabu seberat 5 kilogram dalam kasus Teddy Minahasa ini. Kita kembali lagi bagaimana dengan orang-orang ataupun terdakwa yang sudah ditetapkan begitu ya. Ini hanya Linda merupakan warga sipil yang menjadi terdakwa turut terjerat dalam kasus pidana narkotika ini. Bagaimana Anda melihat apakah memang wajar begitu anggota kepolisian bisa berinteraksi dengan warga sipil hingga akhirnya membuat sebuah kesepakatan untuk bisa melakukan transaksi narkoba? Saya kira tidak wajar ya, apapun juga alasannya, itu tidak boleh terjadi ya terhadap anggota Polri ya. Apalagi misalnya melibatkan walaupun namanya menjadi apa namanya agen apa namanya istilahnya Linda kemarin ya, Cepu, yang apa cepu. cepu ya. Ya, tidak boleh terjadi ya, apalagi sampai terkait ya terikut-ikutan di dalam hal peredaran narkoba ya. Inilah pentingnya misalnya perlu integritas daripada seluruh anggota Polri ya yang harus dijaga ya. Jangan sampai misalnya karena cepu kemudian mendapatkan perhatian khusus. Karena cepu misalnya memberikan apa namanya semacam pelayanan khusus. Saya kira tidak demikian ya. Apapun juga alasannya itu tidak dibenarkan ya. Dan itu jelas adalah merupakan pelanggaran disiplin, pelanggaran etik daripada kepolisian ya. Dan tentu saja kita harapkan agar segera dilakukan saran kami ya tentunya memang ya ini akan menjadi masukan-masukan yang berharga kepada sidang etik Polri nantinya di dalam hal untuk mengambil suatu keputusan ya, apakah memang Teddy Minahasa layak untuk diberhentikan dengan tidak hormat atau tidak ya.